Shalom, puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi dengan sermon kita kali ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, anugerah penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, kuat, semua karena pertolongan Tuhan. Kami akan mulai renungan sermon pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati kami, hinggapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sermon kita pada pagi hari ini saya memberi judul kemenangan atas ketakutan. Hari-hari ini belakangan saudara yang dikasih Tuhan, begitu banyak hal-hal yang terjadi di belahan dunia atau di sekeliling kita yang membuat kita takut. Begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari terjadi secara tiba-tiba, dan itu mengancam keadaan kita, mengancam status kita, mengancam situasi kita, sehingga kita merasa takut. Mari saudara, pagi hari ini kita belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 berkata demikian. Mazmur 56 ayat 4 berkata demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap manusia itu pasti punya ada rasa takut. Setiap manusia itu pasti punya ada rasa takut. Nah, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini saudara, dalam Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, tidak ada yang tidak tahu siapa Raja Daud, dan bagaimana dalam perjalanan kehidupannya ketika dia dipilih menjadi seorang raja, diurapi oleh Nabi Samuel sebagai seorang raja, dan dia dalam perjuangannya mencapai puncak kejayaannya, dia seringkali berhadapan dengan rasa takut. Sehingga firman Tuhan ini ditulis, waktu aku takut, aku ini percaya. Ketakutan adalah suatu keadaan yang wajar dialami setiap manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan, ketidakmampuan, kelemahan. Allah memahami keadaan manusia yang sering mengalami ketakutan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Allah tidak mau menghendaki manusia itu hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak mau hidup kita itu ada dalam ketakutan terus. Daud sebagai seorang raja yang besar pun pernah mengalami ketakutan. Tetapi dari kitab Mazmur ini kita belajar yang ditulisnya menunjukkan bahwa ia sanggup keluar dari ketakutan. Rahasia Raja Daud keluar dari ketakutan. Setiap kali ketakutan itu datang menghimpit dia, dalam keadaan situasi dimanapun dia berada, dia dalam peperangan, dalam keadaan situasi apapun selalu rasa takut. Tetapi ada rahasia sehingga dia selalu keluar dari rasa takut. Apa rahasia Raja Daud? Adalah percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendengung ini rasa percaya kepada Tuhan. Tapi percaya yang bagaimana? Nah, di saat kita merasa takut, satu hal yang bisa kita lakukan untuk keluar dari ketakutan ialah percayalah kepada Tuhan. Karena terkadang orang ketika rasa takut menghinggapi, entah itu persoalan yang selalu mengintimidasi hidupnya, selalu manusia dagingnya selalu muncul. Arti manusia jasmaninya dengan penuh kelemahan selalu muncul. Sehingga Tuhan mau kita itu percaya kepada Dia. Selalu kita diingatkan, ada Tuhan. Di balik kita rasa takut ada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan membawa kita suatu perjuangan, bahwa kita akan keluar dari rasa takut. Kita percaya kepada Allah, kita tahu belajar firman, kita tahu Allah sanggup membebaskan kita dari ancaman. Seperti Daniel bebas dari ancaman di gua singa. Tuhan juga sanggup memenuhi janjinya saudara. Tuhan juga sanggup menolong kita dalam segala pencobaan. Tuhan juga sanggup memenuhi segala sesuatu yang menjadi kekurangan dalam hidup kita. Dan Tuhan juga sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Arti kata percaya dengan kita hanya bukan percaya begitu saja dan diam. Alkitab berkata kita harus percaya dan beriman. Karena firman Tuhan berkata, Yakobus 2 ayat 17-18, percaya atau iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dengan kata lain, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan bertindak sesuai dengan porsi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, tindakan iman dalam mengatasi rasa takut ini saudara, tindakan iman supaya kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita juga beriman kepada Tuhan. Nah, satu contoh saudara dalam Alkitab, saya akan bahas iman dalam mengatasi ketakutan ditunjukkan oleh seorang raja yang namanya Raja Yosafat. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Raja Yosafat adalah Raja Yehuda, anak dari Raja Asa yang juga merupakan keturunan Daud. Yosafat juga adalah keturunan Daud karena ia hidup menurut jalan Tuhan. Dengan kata lain, Yosafat adalah hidup dengan
mentaati Tuhan, hidup dengan jalan Tuhan, maka Allah Tuhan menjadikan dia seorang raja yang sangat besar, seorang raja yang ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Nah, dalam suatu saat saudara, dalam kemegahan dan kekuatannya, ia pun pernah mengalami ketakutan. Kapan ia mengalami ketakutan? Nah, saat dia mendapat berita bahwa tentara yang sangat besar, laskar yang sangat besar akan menyerangnya. Ditulis dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 3. Nah, ini akan kita pelajari saudara. Bagaimana kita keluar dari rasa takut, percaya kepada Tuhan dan melakukan tindakan iman, sehingga kita memang betul-betul rasa takut itu keluar dari dalam hidup kita dan kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari Raja Yosafat ini. Saudara, dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 itu katakan, Raja Yosafat saat mengalami ketakutan ketika dia dapat kabar bahwa bangsanya, rakyatnya diserang oleh suatu laskar yang sangat besar, rasa takut itu muncul, saudara. Nah, ketika dia rasa takut muncul, apa yang dia lakukan? Tindakan iman apa yang Yosafat lakukan sehingga dia bisa keluar dari rasa takut itu? 2 Tawarik 20 ayat 3, saudara. Pertama yang akan kita pelajari, Yosafat keluar dari rasa takut itu karena dia melakukan tindakan iman, percaya kepada Tuhan, dan poin yang pertama, dia berpuasa. Saudara, ketika dia mendengar hal ini, bahwa satu laskar yang akan menyerang dia sangat besar, dia mengumpulkan seluruh tentaranya dan dia pertama-tama adalah mencari Tuhan. Pertama-tama ketika ada ancaman, yang dia cari Tuhan, bukan tentaranya, bukan kekuatan militernya, tapi Tuhan duluan yang dia cari. Nah, apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia berpuasa. Dia berpuasa, dia melakukan suatu tindakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dia cari Tuhan dan dia ajak kepada seluruh penduduk untuk berpuasa, saudara. Nah, mungkin dalam kehidupan kita ada persoalan, masalah yang sangat besar, yang sangat berat terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar, saudara, percaya saja kepada Tuhan dan bertindak. Bertindak dalam arti kata poin yang pertama, berpuasa. Nah, mungkin kita sangat jarang terdengar puasa, tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita mampu, silakan kita berpuasa dengan pergumulan persoalan hidup yang mungkin sulit kita atasi. Sangat berat, saudara, kita atasi. Poin yang pertama, Raja Yosafat berpuasa. Nah, mungkin kita juga bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika ada ketakutan yang mengancam hidup kita dengan persoalan pergumulan hidup yang selalu silih berganti dalam hidup kita, dalam keadaan terjepit, pertama, kita percaya kepada Tuhan dan melakukan tindakan iman, berpuasa. Poin yang kedua, Raja Yosafat bukan hanya berpuasa. 2 Tawarik 20 ayat pasal 20 ayat 4 berkata, dia berkumpul, bersekutu. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, dia selalu mengundang Tuhan. Dan di dalam persekutuan dengan Tuhan, dia selalu menguatkan, saling menguatkan dengan yang lain. Arti kata, dia ajak orang-orang di dalam bait Allah untuk berkumpul mencari Tuhan. Dan kata lain, kita bukan hanya ketika ada pergumulan, persoalan hidup, kita bukan hanya menyendiri, kita bukan hadapi sendiri, tetapi kita datang beribadah. Kita datang berkumpul mencari komunitas kita, untuk berkumpul saling sharing persoalan kita, pergumulan kita. Dengan kita bersharing pergumulan kita, persoalan kita, kita bersekutu di dalam Tuhan, otomatis Tuhan hadir. Nah, ketika Tuhan hadir, ketika persekutuan kita, Allah hadir. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan ketika kita sepakat meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, banyak mungkin dalam hidup kita, ketika kita mengalami pergumulan, persoalan hidup, kita selalu menyendiri, kita selalu lari dari kenyataan, mau lari. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab berkata, Yosafat berkumpul, bersekutu, cari Tuhan. Dengan kata lain, dia cari komunitasnya, dia buat komunitasnya dalam Tuhan, untuk sama-sama bergumul menghadapi persoalan mereka, sehingga rasa percaya itu kepada Tuhan dikuatkan dan dia keluar dari suatu rasa takut itu karena dia cari Tuhan, berpuasa, dia berkumpul dengan sesama orang percaya kepada Tuhan. Saudara itu yang ketiga, Yosafat bukan hanya berpuasa, Yosafat bukan hanya berkumpul bersekutu, tetapi juga dia berdoa. Nah, di dalam doa, Raja Yosafat mengakui kebesaran Tuhan dan mengingat serta meminta pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam persoalan, kita sulit berdoa. Ketika masalah itu datang, terkadang sulit kita berdoa. Tapi Alkitab mengajar kita pada saat ini,
Yosafat bukan hanya berpuasa, berkumpul, tetapi dia berdoa. Nah, dengan kata lain, dia berdoa. Dalam doanya dia bukan menangis dengan persoalannya, tetapi dia memuji kebesaran Tuhan. Dia tahu Tuhanlah sumber segala sesuatu. Nah, mungkin dalam hidup kita, dalam persoalan pergumulan yang menekan hidup kita, sulit kita untuk memuliakan Tuhan. Memang saudara, secara manusia kita sulit memuliakan Tuhan dalam pergumulan kita, dalam persoalan kita. Apalagi persoalan itu, pergumulan kita mengancam rasa aman kita, mengancam rasa, membuat kita rasa takut dengan hal-hal yang, aduh saya nanti begini, kalau sudah ini tidak ada, kalau sudah begini terjadi begini, begitu, begini. Rasa takut itu ada. Nah, Alkitab berkata sehingga kita sulit berdoa. Tetapi Alkitab berkata lewat pelajaran firman Tuhan kita pagi hari ini, Raja Yosafat berpuasa, berkumpul, dia juga berdoa. Nah, saudara dikasih Tuhan, dengan hidup kita sebagai orang percaya akhir zaman ini yang banyak pergumulan, tantangan, marilah kita selalu datang berdoa, cari Tuhan, berdoa dengan komunitas kita, terutama doa hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan jangan lupa juga kita berdoa, meminta pertolongan dengan sesama rekan hamba Tuhan untuk sharing pergumulan kita dan saling mendoakan. Nah, itu saudara yang ketiga. Yang keempat, Raja Yosafat setelah dia berpuasa, dia berkumpul, bersekutu dalam Tuhan, dia berdoa. Yang keempat, Raja Yosafat mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah serangan musuh yang sangat berat, waktu laskar yang sangat berat, sulit saudara bagi kita untuk mengucap syukur. Sulit bagi Yosafat mengucap syukur. Tetapi ini dia praktekkan saudara. Ketika dia berkumpul dengan orang percaya yang lain, saling menguatkan, rasa ucapan syukur itu ada. Raja Yosafat bisa mengucap syukur kepada Allah. Nah, Allah menghendaki kita saudara, dalam segala hal kita mengucap syukur. Alkitab berkata dalam segala hal, bukan nanti kita bahagia, bukan kita diberkati baru mengucap syukur. Tapi firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini saudara yang sangat mungkin tantangan kita hidup sebagai di akhir zaman ini sangat berat. Alkitab berkata kita harus selalu mengucap syukur, sehingga ketika kita mengucap syukur kepada Allah, Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita jalan keluar, mengangkat segala ketakutan kita. Itu yang terjadi sama Raja Yosafat. Tuhan yang berperang ganti dia. Karena apa? Dia berpuasa, dia berkumpul, bersekutu dengan orang percaya yang lain, dia berdoa, dan dia mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, biar satu kebenaran firman Tuhan datang kepada kita. Saudara, menang atas ketakutan. Nah, kita bisa menang atas ketakutan dengan cara berdoa, berpuasa sesuai firman Tuhan saat ini, berdoa, berkumpul, mengucap syukur kepada Allah. Nah, ketakutan itu mungkin akan kita alami, tetapi dengan percaya akan kesanggupan Allah, Allah sanggup yang penuh maha kuasa itu dalam tindakan nyata sebagai bukti iman kita, kita mempraktekkan iman kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapat pertolongan keluar sebagai pemenang atas ketakutan yang datang dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Buat firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami boleh Tuhan mencari Engkau dalam setiap persoalan pergumulan datang menghimpit kami, sehingga kami hidup dalam ketakutan. Tapi ketika kami percaya kepadamu Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengucap syukur, berdoa, berpuasa, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga hidup kami Tuhan dipulihkan, dan kami menang demi kemenangan, menang dalam setiap pergumulan persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.